Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di awal pekan di hari ini pemirsa? Dan Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini ya. Setelah di hari kemarin Anda berlibur ya, kemudian Anda dengan orang-orang terdekat Anda pemirsa, dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, tentunya Anda diharap untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan pemirsa saat ini di awal pekan ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan pemirsa, Anda pun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan di awal pekan di hari ini, baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Baik berita-berita dari sekeliling Anda pemirsa, kemudian juga dari Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, Nusantara, bahkan seluruh berita-berita internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Saya hadirkan ini pemirsa, ada komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon pemirsa, ada Eki Bakhtiar SE ya. Topik yang nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini pemirsa tentang fungsi dan peran Komisi Informasi. Di sebelah saya pemirsa ada Mas Eki Bakhtiar. Selamat pagi Mas Eki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Eki? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih. Ini pemirsa sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa SMS, Anda bisa juga ke nomor WhatsApp. Saya langsung ke Mas Eki nih. Mas Eki, tentang Komisi Informasi. Ya, Komisi Informasi dalam kanvas sejarah ya di kita ya di Indonesia, itu bisa Anda jelaskan tentang sejarah ataupun adanya Komisi Informasi kemudian di Kota Cirebon juga. Silakan Mas Eki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTV. Selamat pagi Mas Apip. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Komisi Informasi itu terlahir karena dorongan dari transparansi pemerintahan pertama ya Mas Apip. Jadi bagaimana caranya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan di pengelolaan negara. Ini akhirnya melahirkan Undang-Undang 14 tahun 2008. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang diharapkan banyak tujuannya di situ, ada beberapa poin yang saya ambil, salah satunya adalah partisipasi masyarakat untuk membangun negara melalui pemerintahan. Ini menjadi sebuah titik fokus utama bagaimana keterbukaan publik itu melibatkan masyarakat dan mengetahui masyarakat. Pemerintah dalam hal ini membuka seluas-luasnya apa yang menjadi program atau rencana ataupun laporan setelah pelaksanaan itu dibuka. Inilah fungsi daripada Undang-Undang 14 tahun 2008 yang mengamanatkan Komisi Informasi dan melahirkan Komisi Informasi untuk menjalankan 3 hal fungsi tadi. Apa itu 3 hal fungsi ini, Mas Eki? Menerima, memutus, dan menerima dan memutus. PSI lah. Kalau bahasanya
persengketaan informasi publik. Jadi titik fokus utama daripada Komisi Informasi adalah penyelesaian informasi. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan informasi atau meminta informasi ditolak oleh PPID atau badan publik, itu lapor di Komisi Informasi. Dan sejarahnya kota Cirebon adalah kota pertama atau di tingkatan kabupaten kota yang lahir informasi ke Komisi Informasi Publik. Itu di Cai Majokuning? Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Jadi kota Cirebon yang pertama? Yang pertama, ini dia. Jadi kami pun memiliki sebuah beban sejarah juga. Tapi ya ini apresiasi pemerintahan yang luar biasa, Mas Hafid. Karena memang tidak semua daerah membuka atau menyelenggarakan, mengadakan Komisi Informasi Publik. Jadi ada informasi Komisi Informasi Publik di setiap daerah itu belum tentu ada gitu ya? Belum tentu ada. Kalau di kota Cirebon, kalau itu di awal? kota Cirebon yang pertama, gitu sejarah di Indonesia itu adanya di kota Cirebon. Yang kedua, memang dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu mengamanatkan tiga tingkatan. KI Pusat mengelola atau menyelesaikan persengketaan informasi publik yang bersifat badan-badan publik secara nasional. KI Provinsi menyelesaikan tingkatan badan publik atau PPID di tingkatan provinsi, dan KI Kabupaten Kota gitu ya? Di tingkatan kabupaten kota. Ini penyelenggaraan KI secara undang-undang dan konstitusional. Gitu. Mas Eki, ini berkaitan dengan tadi tentang sengketa informasi itu. Ini bisa Anda contohkan, apakah juga berkaitan dengan Komisi Informasi ini sehingga melahirkan setiap dinas ataupun setiap lembaga pemerintah ini harus memampangkan anggaran gitu ya, harus memampangkan anggaran, bagaimana anggaran ini digunakan, berapa lama dan seterusnya, kalau misalnya ada pengerjaan dan seterusnya. Ini dampak dari adanya Komisi Informasi atau apa itu, Mas Eki? Iya betul. Karena Undang-Undang 14 tahun 2008 itu mengamanatkan setiap program kerja dari perencanaan maupun sampai akhir laporan itu harus terbuka. Ada pasal 17 dengan terkecualikan, apa informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan tuh menyangkut ketahanan negara, persaingan bisnis, kemudian data penyelidikan kepolisian dan kejaksaan. Kecuali itu yang dikecualikan. Nah, selain itu harus terbuka semuanya. Dan kalau kita lihat dalam pasal 17 tersebut di Undang-Undang 14 tahun 2008 yang dikecualikannya itu banyaknya adanya di pemerintahan pusat. Jadi kalau untuk pemerintahan daerah ini tidak banyak memang, tapi ada yang dikecualikan juga. Jadi pemerintah daerah itu harus menyiapkan daftar informasi publik, yang mana yang terbuka, yang mana yang tertutup di dalam Pemda itu, di provinsi maupun kabupaten kota. Harus punya bahkan diwajibkan untuk setiap dinas. Kayak contoh di Sdukcapil. Di Sdukcapil itu ada kriteria kekhususan informasi publik. Tentang apa? Tentang informasi menyangkut pribadi-pribadi itu. Nah itu permohonan pribadi itu termasuk wal khusus yang tidak boleh dibuka kepada publik gitu ya. Baik. Oke ya, tahan dulu nih Mas Eki dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini.
Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda pemirsa, silahkan Anda bisa bergabung kembali di line telepon 0231 482138. Aiki sudah ada ini ya, sudah ada 2 WhatsApp yang masuk ya Mas Aiki, saya baca dulu. Nah, ini diantaranya tentang keterbukaan yang tadi disebutkan oleh narasumber ini dari kota. Dari kota ya, tepatnya di Perum ya. Ini menanyakan, Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Saya ingin menanyakan jika pengumuman tentang pembayaran sekolah kemudian tidak dipublikasikan, apakah juga ini menyalahi, terima kasih katanya ya. Ya, tentang Komisi Informasi juga ini ya. Ya, itu ya di sekolah ini ya, di sekolah. Kemudian berikutnya ini Mas Eki ada juga yang masuk juga ini dari pemirsa di Kabupaten Cirebon. Nah, selamat pagi Cirebon. Saya ingin menanyakan ke Mas Eki berkaitan dengan informasi apa saja yang harus didapatkan oleh masyarakat dari instansi pemerintah. Terima kasih. Silakan Mas Eki. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk sekolah itu, apakah dana itu harus diumumkan atau tidak, itu tergantung daripada sekolahnya. Tapi yang menjadi titik fokus dari Komisi Informasi, dana yang berasal dari APBN, APBD, provinsi maupun APBD kabupaten kota. Kalaupun badan publik, misalkan contoh masjid, karena memungut atau ada sumbangan dari masyarakat, itu wajib dibuka. Ataupun kelompok-kelompok yang lainnya memang wajib dibuka, diberitahukan kepada anggotanya untuk apa saja dan rincian apa saja. Saya kira itu. Yang kedua, yang tadi yang Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 mengisyaratkan semuanya harus terbuka, Mas Apip. Kecuali pasal 17 yang dikecualikan. Tadi masalah pertahanan, keamanan, terus kemudian penyelidikan. Kecuali itu. Kalau masalah anggaran, terus kemudian masalah program kerja apa saja, terus kemudian perencanaan itu harus terbuka. Jadi masyarakat itu didorong untuk berpartisipasi. Contoh, pemerintah mau mengadakan apa, itu kalau di pemerintah saya menangkap bahwasanya partisipasi masyarakatnya ada di Musrembang. Iya di Musrembang. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu yang ada di warga masyarakat ketika mau ikut berpartisipasi, sampaikan dulu kepada RT RW. Kemudian RT RW itu yang mungkin ikut musrembang dalam kota kabupaten. Nah, saya kira itu Mas Apip. Masalah mengenai anggaran boleh dimintakan dengan syarat, dengan ketentuan. Ketika masyarakat mau mendapatkan informasi tentang pemerintahan, itu ada prosedurnya, Mas Apip. Yang penting dia harus melampirkan fotokopi identitas. Terus yang kedua, tujuannya. Apa tujuannya untuk permohonan informasi itu untuk apa? Kalau cuman bercandaan atau cuman ini masih mending nggak usah. Tapi kalau memang itu sebagai kebutuhan yang urgensi bagi masyarakat, boleh itu dimintakan dengan syarat tadi harus lapor permohonan, kirim surat permohonan itu kepada badan publik atau pemerintah PPID, kemudian ditanggapi dan tidak ditanggapi. Jika tidak ditanggapi dalam waktu tertentu, dalam waktu 30 hari atau 10 hari, 14 hari, maka itu termasuk dalam penolakan. Kalau tidak ditanggapi, sudah masuk dalam penolakan dan bisa mengajukan keberatan permohonan persengketaan kepada kami, Komisi Informasi. Oke. Mas Eki, ini jadi tidak sembarang masyarakat pun mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan misalnya transparansi keuangan dan seterusnya gitu? Ya,
anggaran gitu. Anggaran, kalau mengenai anggaran itu ada pakemnya sebenarnya. Salah satunya ketika belum diperiksa oleh BPK di kabupaten, kota maupun provinsi itu masih dalam kategori yang dikecualikan. Tapi ketika sudah diperiksa oleh BPK itu harus terbuka, dan BPK yang akan membuka itu, guys. Jadi antara laporan keuangan BPK pasti akan mengupload itu kepada masyarakat atau akan membuka itu kepada masyarakat. Saya kira itu kenapa? Karena memang BPK itu termasuk bisa jadi auditor atau penyelidik atau penyidik atau pembina daripada dinas atau PNS tersebut. Baik, Mas Eki, ini lembaga-lembaga milik pemerintah misalnya ya, dari mulai sekolah, kemudian mungkin puskesmas dan yang lain. Apakah juga ini sama, ada pemirsa juga yang menanyakan, ini harus memapangkan anggarannya atau bagaimananya gitu? Seharusnya iya, Mas Habib. Jadi ada, kalau di pemerintahan itu ada PPID utama. Apa itu PPID itu? PPID utama itu yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pemerintahan kabupaten atau maupun kota. Ada PPID pembantu. Nah, PPID pembantu itu apa? Dinas-dinas yang di bawah naungan pemerintahan tersebut. Nah, termasuk puskesmas itu adalah PPID pembantu. Sama halnya dengan dinas kesehatan. Wajib melaporkannya kemana? Ke PPID utama. Nah, ketika memang ada permasalahan di PPD pembantu, nanti PPD utama yang bisa jawab gitu. Dan bersengketa PPD utama bisa. Untuk disengketakan bisa PPD utama yang maju. Saya kira begitu. Baik. Jika gitu ya, masyarakat ingin mengetahui rincian dan seterusnya lah, bla tentang anggaran, memang harusnya kan dipampangkan, Mas Eki. Kemudian tidak dipampangkan, tidak ada keterbukaan. Nah, ini masyarakat harus mengadukan ke siapa gitu? Kalau itu menjadi sebuah permohonan bagi masyarakat, Mas Habib, itu bisa. Jadi Komisi Informasi itu menerima dan memutus persengketaan informasi berdasarkan permohonan tadi dari masyarakat. Kalau masyarakat memohon permohonan kepada PPID dan Badan Publik, kemudian itu tidak ditanggapi, itu bisa melapor ke Komisi Informasi. Kalau ditanggapi, yaitu bisa selesai di situ. Nah, ini yang menjadi sebuah aturan atau track keterbukaan informasi publik di Indonesia. Saya kira itu. Baik, Mas Eki. Sejauh mana peran dari Komisi Informasi dalam hal ini? Ya, apakah hanya menyelesaikan sengketa informasi sampai di situ kemudian mandek gitu ya? Atau ada langkah berikutnya dari Komisi Informasi? Nah, kalau kita ini punya 3 bidang, Mas Habib. Jadi yang pertama bidang penyelesaian sengketa informasi publik yang disebut bidang PSI. Yang kedua AC, advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Yang ketiga bidang kelembagaan, yaitu di kota itu saya. Nah, tugas-tugasnya bidang kelembagaan bekerja sama dengan stakeholder yang memang berkaitan dengan keterbukaan publik. Seperti apa? Media. Seperti apa? Institusi pendidikan. Nah, literasi yang saya jalankan sekarang memang tidak hanya di Komisi Informasi itu tidak hanya di PSI saja, tapi bagaimana caranya menyelesaikan yang hulunya dulu. Apa hulunya? Kalau kita tidak menyelesaikan PPID atau badan publiknya dulu tidak terbuka, ini masalah akan terus berlanjut. Jadi kita ini konsentrasi ke sini dulu nih. Apa yang menjadi targetan kita? Setiap PPID dan badan publik memiliki daftar informasi publik dan daftar informasi khusus. Baik. Itu ya. Gitu. Baik. Oke, tahan dulu ya, Mas Eki dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda pemirsa untuk kembali Anda bisa bergabung. Silakan di line telepon 0231 48 21 38. Mas Eki, ini ada satu lagi yang masuk ya dari pemirsa di Losari. Nah, ingin menanyakan berkaitan dengan pengalaman dari pemirsa yang memberikan pendapat nih, Mas Eki ya, bahwa Selamat Pagi Cirebon, kebetulan saya pernah meminta data ya, meminta data bukan untuk keperluan yang lain-lain ya. Saya hanya ingin tahu mengenai anggaran dana desa di sebuah desa di Losari gitu ya. Nah, saya sebagai warga masyarakat di desa tersebut, apakah bisa Mas Eki untuk mendapatkan informasi demikian? Nah, apakah bisa katanya mendapatkan informasi demikian, karena setahu saya tidak sembarang orang bisa mendapatkan akses informasi itu. Terima kasih dari pemirsa di Losari. Silakan Mas Eki. Ya, di Komisi Informasi itu ada sudah diatur perki masalah desa. Peraturan Komisi Informasi tentang keterbukaan informasi di desa, dan bahkan itu sudah menjadi ajang pemilihan desa terbuka informasi publiknya, Mas Hafid. Apakah boleh meminta informasi? Boleh, Pak. Nah, itu tadi caranya Bapak atau Ibu memberikan identitas yang jelas dan alasan yang jelas. Apalagi ini warga masyarakatnya loh, Mas. Apalagi itu warga masyarakatnya boleh. Tidak ada terlarang. Itu yang harus dilakukan oleh Ibu atau Bapak. Bapak tulis permohonan dengan melampirkan KTP atau identitas. Dengan alasannya apa? Permohonan itu untuk apa? Untuk mengetahui saja boleh, itu hak daripada warga negara Indonesia. Yang bisa mendapatkan informasi publik di Indonesia hanya warga negara Indonesia, WNI. Nah, WNA itu nggak bisa, nggak boleh. Kenapa gitu, Mas Eki? Karena itu buat untuk kepentingan warga negara Indonesia di Indonesia gitu. Tapi ini yang menjadi sebuah konsentrasi, makanya desa itu pun harus terbuka. Keterbukaan informasi publik di desa ya wajib hukumnya. Jadi sama dengan PPID yang ada di pemerintahan. Termasuk dipambangkan nggak? Kabupaten. Di spanduk atau di papan? Kalau itu cara, Mas Hafid. Kalau itu cara, ada berbagai hal cara membuka informasi publik. Yang pertama lewat website boleh. Kemudian lewat permohonan diminta boleh. Yang penting tidak dihambat, itu aja. Kalau cara dipampang atau diletakkan dimanapun, itu mah hanya cara saja. Tapi yang pada poin intinya adalah ketika masyarakat meminta data tersebut, yaitu diberikan, tidak ditutupi. Gitu. Mau minta perencanaan, misalkan apa sih perencanaan desa atau kelurahan atau apa namanya ini, ya boleh. Itu hak daripada warga negara Indonesia. Oke. Ini kembali ke Komisi Informasi ya. Nah, ini wilayah dari Komisi Informasi, Mas Eki, maksudnya yang menjadi tugas pokok fungsi dan juga di samping tupoksi juga mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak, itu wilayahnya di mana saja gitu, Mas Eki? Wilayah Komisi Informasi adalah di permohonan informasi saja, Mas Hafid. Ketika wilayah kerjanya, ketika memang ada masyarakat yang tidak diberikan informasinya oleh PPID atau badan publik, maka masyarakat bisa melaporkan kepada Komisi Informasi. Kemudian digelarlah persidangan tentang persengketaan informasi publik. Wilayah itu saja sebenarnya yang menyangkut kepada masyarakat, tapi kami ini memfokuskan kepada hulunya nih. Bagaimana caranya PPID dan badan publik itu sudah terbuka, jadi tidak ada lagi permasalahan-permasalahan penolakan atau apapun itu, semua sudah bisa dijawab di Komisi Informasi.
Kebetulan di Jawa Barat hanya ada 2, Heeh, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, Mas yang Hafid. ada komisi informasi. Yang ada Komisi Informasi Cirebon, Komisi Iya, Informasinya. publik ya. Publik. Nah, kalau yang lain belum ada gitu. Yang lain sedang merintis, saya dengar gitu. Dari Bandung juga sedang melakukan apa namanya, Kabupaten Bandung maupun Kota Bandung lagi melakukan apa namanya, pembuatan itu Komisi Informasi. Dan ini memang yang harus kita fokuskan adalah bagaimana caranya intinya partisipasi masyarakat ada dalam membangun pemerintah. Good governance itu salah satunya partisipasi masyarakat yang lebih fokus. Dan ini adalah ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam maksudnya membangun ikut membangun pemerintah. Bangunan pemerintah itu dari partisipasi masyarakat, termasuk itu. Oke, dan bisa tidak permohonan ini misalnya permohonan saya ingin mengetahui ya anggaran yang ada misalnya di dinas terkait gitu ya, kemudian apakah bisa datang langsung permohonan itu lewat surat atau memang by phone saja atau bagaimana gitu Mas Eki? Bisa Mas Habib, kalau misalkan mau datang langsung lebih baik karena memang bisa mengetahui atau komunikasi langsung face to face oleh petugas PPID tersebut. Kita pernah Komisi Informasi itu pernah menyelesaikan persengketaan di badan publik, Mas Hafiz. Tentang apa gitu Mas Eki? Tentang tadi sumbangan yang retail atau salah satu minimarket yang melakukan pungutan kepada masyarakat. Itu termasuk dalam harus terbuka informasi publik. Yang harus terbuka informasi publiknya adalah pungutan dari kelompok, pungutan dari masyarakat, dari APBN dan APBD provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ada yang pernah sejarah kita memenangkan itu tadi apa namanya yang badan publik tadi, minimarket yang memungut uang di masyarakat, kemudian ada yang meminta informasi itu kemana saja dan itu tidak diperuntukkan untuk apa? Diperuntukkan untuk apa? Itu tidak diberikan, maka dari itu pengadilan Mahkamah Agung sampai Mahkamah Agung itu memenangkan permohonan itu. Nah ini contoh kasus itu ya. Oke, tapi Komisi Informasi hanya sampai di situ gitu? Hanya sampai di situ. Jadi ada 3 tingkatan penyelesaian informasi publik ya. Yang pertama masuk dulu ke Komisi Informasi dalam penyelesaian persengketaan. Kemudian jika tidak puas itu bisa mengajukan kalau pemerintah ke Petun, kalau badan negara ya, publik ke Pengadilan Tinggi. Ketika 2 ini tidak menjadi kepuasan, bisa dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Ini sampai ujungnya sampai ke situ. Nah makanya Mahkamah Agung nanti final keputusan daripada inkrah itu tersebut. Kemudian peran ataupun kerjasama dengan lembaga lain bagaimana gitu, Mas Eki? Nah ini yang pertama, kita ini keterbukaan publik ini tidak terlepas daripada Undang-Undang Media Pers, tidak terlepas dari Undang-Undang HAM tentang hak asasi manusia. Maka dari itu Komisi Informasi ini bagaimana caranya menjalin kerjasama antara media, kemudian dunia pendidikan, kemudian badan-badan publik yang memang membutuhkan kita untuk membuka keterbukaan publik tersebut, Mas Habib. Baik. Peran itu yang mendorong mereka itu bisa terbuka. Baik. Pertanyaan terakhir saya ke Mas Eki berkaitan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendapatkan informasi ini. Sejauh ini seperti apa, Mas Eki? Kalau saya lihat ini masyarakat sudah mulai mengerti ya, Mas Habib, bagaimana keterbukaan publik dan harus seperti apa. Yang harus kita dorong dan pastikan itu adalah badan publik yang harus terbuka, PPID yang harus terbuka. Itu yang harus kita dorong kencang. Bagaimana caranya di kota maupun di kabupaten itu atau di wilayah kota dan kabupaten itu
mendapatkan peringkat keterbukaan publik yang baik. Gitu. Itu nanti ada pemeringkatannya. Kita juga akan melakukan pemeringkatan itu, Mas Apip. Misalkan di kota dinas apa peringkat berapa. Nanti ada di ranking tahun ya. depan insya Allah mudah-mudahan. Baik. Oke, dan sayang sekali Mas Eki, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Mas Eki, closing statement singkat saja. Pesannya untuk pemirsa di rumah. Apa ya, silakan? Pesannya untuk teman-teman atau masyarakat tentang keterbukaan publik, jangan sampai kita bicara menuntut keterbukaan publik tapi kita sendiri tidak berpartisipasi dalam pembangunan pemerintah. Jadi harus juga, wajib juga bagaimana caranya masyarakat ikut juga menentukan untuk keterbukaan publik atau untuk pembangunan di desa atau di wilayahnya masing-masing. Saya kira itu, Mas Habib. Terima kasih nih Mas Eki sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Mas Eki dan pemirsa, mohon maaf ada 2 WhatsApp lagi yang belum saya baca ya. Saya juga aturkan terima kasih, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.